Wah, selamat siang pendengar-pendengar yang disayang oleh Allah. Jadi kembali lagi bersama kami di podcast Kejar Tayang, dikejar-kejar sampai tayang. Jadi kali ini ada narasumber yang, waduh, the real pemimpin ketua PPI, Kutahya terbaik, Jilat bangsat. yaitu Ustadz Al-Baisa Yusuf Hasangga. Siapa dulu dong? Halo teman-teman semua, podcast Kejar Tayang, yang dikejar-kejar tapi nggak tayang-tayang. Oke, gimana kabar antum? Ini tanya dulu nih sebagai rakyat biasa ke pemimpin, apa kabar antum? Wow. Adalah pertanyaan-pertanyaan formalitas ya. Ya begini-begini aja hidup, nikmat-nikmat aja, sehat-sehat aja. Alhamdulillah sekali. Jawabannya diplomatis sekali. Apa ini topik kali ini apa, Kip? Kira-kira apa, Cok? Kita tumben ya mengajak orang. Nah, karena saya mengikuti Anda sebagai bos. Ya udah, kita ngobrol apa nih? Tadi tanya apa pertanyaannya? Yang paling mendasar dari Nah ini kan aku diundang sama dua senior dan suhu Turki ya, yang sudah belasan tahun nggak lulus-lulus, yang sudah hampir puluhan tahun nggak selesai-selesai gelar sarjananya, sampai berpindah-pindah kota ke beberapa kota, dan pada akhirnya ke kota-kota yang sekarang kalian sedang alami. Nah, mau diskusi nih. Waduh, oke. Ada Siap, abang, siap. kira-kira gimana sih hidup berbelasan tahun di Turki? Belasan besar. Siapa? Sakit dulu dong. Anjing, aku lagi. Mau bertahan di Turki selama ini gitu? Oh, aku dulu ya. Mungkin aku menjawab pertanyaan dulu yang paling dasar. Karena aku bodoh. Karena orang tua aku senang aku di Turki, maka nggak apa-apa, yang penting lulus gitu loh. Karena aku juga termasuk yang udah berpindah kampus mungkin ya, udah dari pernah kuliah di ITS, pernah kuliah di Singapura, Kerklareli pindah karena Tomer tidak lulus, sama kayak Sakib lah. Intinya kita selalu dalam, ya orang-orang Muslim lah, selalu dalam banyak cobaan lah istilahnya. Ya selalu hari demi hari itu selalu dalam keancam. Nah, tapi karena tahun ini tahun terakhir, aku sedikit senang lah ya, udah bisa berucap syukur itu sih. Itu. Jadi Yakin lebih tahun gitu terakhir, sih. Mas. Yakin tahun terakhir. Terakhir S1, nggak terlalu kalau misalkan apply di Kutahya kan memperpanjang penderitaan sama teman-teman dua ini gitu. Terus gimana kok, Kim? Kalau aku juga sama kayak kau. Kita berhijrah-hijrah. Hijrah ya, oke. Selalu Hijrah. diancam ya, terlalu terancam ya setiap harinya ya. Ya, dari Gura Dharma ke Krek, habis itu teman gak lulus-lulus, baru Kutahya. Sama kita. Oke, bedanya antum masih Ucunju. Nah, bedanya masih Ucunju. Tahun depan baru lulus. Tahun depan masih Ucunju bucuk. Jangan dong, anjing. Harus lulus bangsat. Anjing. Oke. Nah, kalau ente kenapa kok memilih tiba-tiba Turki itu? Padahal antum udah punya bachelor degree tuh, Ustadz. Kenapa kok memilih Turki? Kenapa ngeprank diri sendiri gitu loh? Ya karena ngeliat konten kalian pertama kali di YouTube ya kan. Tahun berapa tuh? Kalian Tahun berapa tuh? itu Kok saya podcast terbesit? kalian Kok tahun terbesit? 2020? 2020. Oke, waktu COVID iya sih kita baru konten. Oke, terus Covid gimana tuh? kita Ya ngeliat konten kalian, pokoknya tentang podcast juga kayak gini. Waktu itu Sakib ditelepon sama Ikamet kalau nggak salah dah, atau KBRI gitu lupa. KBRI. Masalah ini ya, masalah paspor, Cuk. Ada part-partnya gitu tentang mengulik kota Kutahya waktu itu Oke. pertama. Terus aku mikir, wih ternyata dua orang ini sangat punya karisma membangun peradaban bangsa ya. Wah sepertinya harus bertemu dengan dua pemuda ini. Nah, jadi niatku ke Turki itu karena kalian berdua, karena nonton podcast kalian yang termotivasi, akhirnya aku datang ke sini. Langsung ke Kutahya langsung ya, ketemu salah satu di antara kita. Iya, yaitu Sakib Al-Fikri, di mana Tuhan alam semesta Kutahya ada di Sakib. Si senior dengan kognitif rendah ya, Sakib ya. Panggilannya seperti itu katanya.
Tapi kenapa kok negara Turki gitu? Kan minimal ada opsi lain dong. Ente kan udah bachelor, udah ada ijazah. Masa sebodoh kita dalam memilih keputusan? Buset anjing. Itu yang aku tanyakan. Yang beri keputusan orang bodoh. Karena kita bodoh. Kita Oh iya. berpindah-pindah. Ente kan udah S1. Nah, itu pertanyaannya itu loh. Kenapa ngikuti kita semudah itu gitu? Berarti hampir 4.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Turki bodoh semua ya, karena mengambil keputusan kuliah. Enggak. YTB Mampus enggak. kau. YTB enggak. YTB enggak. Mau diteralat. YTB pintar. Karena dari Prince Erdogan, Recep Tayyip Peygamberimiz ya. Mohon maaf. Dari ada Prince ya. Prince Erdogan Peygamberimiz. Itu YTB. Kalau Mandiri mohon maaf. Mereka memang ya gitulah. Yang Bodoh. IQ-nya 70 lah. IQ-nya semua ya. Start ikan cupang lah istilahnya. Yang masih bingung akan kehidupan itu mohon maaf itu yang mandiri. Karena aku mandiri. Aku lebih baik menghina diriku sendiri dulu. Itu. Oh gitu ya, Mas. Iya, benar. Nah, Bukannya kita itu beasiswa orang tua semuanya. loh, enggak, kita YTB 2, yayasan tanpa beasiswa. Mohon diralat lagi. Ini YTB 2 kita. Kita yang biaya YTB 1. YTB 1 itu karena uang kita, YTB 2. Jadi kayak berkesinambungan gitu. Nah, Berarti itu. setelah ya dari YTB 2 ke YTB 1. Benar. Nah, antum apa? YTB 2 atau jalur ancak YTB rektor? YTB 3. 3 Apa itu YTB 3? Apa tuh? memberi masukan ke orang tua kalian buat muliahin kalian dari uang kalian ke YTB 1. Di reseller, kuliah reseller emang bangsat. Oke, tapi antum S1-nya apa nih? Karena kita kan belum punya otak ya, saya belum punya gelar tertulis. Nah, antum S1-nya apa? Alhamdulillah lulus 2020 awal itu sarjana manajemen SM. Cuma. Nah, sekarang ambil apa di kota Kutahya? Kabupaten Kutahya apa ambilnya? Di Kutahya ini di Sletme Pasar Lama Bisnis Pemasaran. Sepertinya susah. Lihat aja mukanya. Sepertinya tercium bau-bau dirsnya kok berat. Dari saya ya, dari opsi saya kok berat sekali. Enggak, kalau dibilang berat enggak. Jadi malah lucu. Dari sekian semua anak S2 yang aku punya kenalan di Kutahya DPU ini sangat lucu. Aku kan pakai yang Tesli kan, yang pakai awalnya tesis. Tesli, oke. Matkul aku itu yang Zorunlu-nya itu cuman 3 matkul. 2 matkulnya lagi Sechmeli, sisanya udah lulus, nanti tinggal bikin tesis. Wah, enak banget dong. Nah, sedangkan mayoritas S2 itu minimal Zorunlu-nya itu matkulnya sampai 8 atau 9. Lah aku cuman 3. Kan aneh, lucu banget gitu. Oke. Wah, tapi gue seperti tertarik nih. Waduh, gue seperti tertarik nih. Ayolah sini. Kalau aku di sana ketemu kalian, aku S2 8 tahun. Udah dapat diprediksi karena aku menemukan kaum satu kingdom fungi. Kingdom plantae. Ambil aja yang tesis cukup start 1 tahun, itu kalau nggak salah matkulnya itu rata-rata 7 sampai 8 matkul dan langsung lulus kok di DPU. Nggak terlalu. Itu berapa tahun untuk program durasi tesis? Tesis itu 1 tahun. 1 tahun. Aduh, kok sepertinya menarik. Ayo, tertarik kan Anda ke sini? Tapi nggak, pamerku jelek. Donemnya aja itu kalau yang tesis itu kurang lebih cuma 4.000 sampai 5.000 TL per semester. Berarti kalau cuma 2 semester ya paling habis 10.000 TL lah. Wah. 10.000 TL kalau di kurs sekarang itu sekitar 7 jutaan. Oleh lah bagi seorang neba itu Sultan Indonesia. Gini, sebenarnya benar dari harga kolai. Namun kognitif, nah ini baik lagi. Kognitif orang beda-beda ya. Kadang memang semangat tesis ternyata nggak lulus. Lihat temanku ini, udah bodoh kimia. Kapan dia lulus? Tapi Ucunju. Tekernya di Ucunju. Itu tolol, Cok. Kalau kau pintar, kau dordunju. Lah, kawan-kawannya Baiza
banyak jurusan HI. Tekernya di mana? Birinji, Ikinji. Oh Aku iya sih. tunjuk. Iya sih, benar 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 bagus sih. Iya, iya. Ya, ya nilai plus lah, Doru sama Yanlus lah gitu. Jadi kita kita mengharapkan, kita merekomendasikan Neba untuk lanjut S2-nya di Kutah ya. Amin ya Karena Allah. Kutah itu high, ya kan? Biar Ya, biar tadi yang kau bilang ke aku sebagai kaum kaum minoritas di Konya, ya seenggaknya di Kutah jadi mayoritas lah. Nah, ya bisa mengumpulkan apa ya, budak belian dalam sebulan lah minimal. Kan banyak budak belian di sana kan? Orang-orang yang notabene punya duit tapi nggak punya otak. Banyak banyak. Wah, ketuanya aja mengiyakan loh. Wah, menarik ya, menarik. Berarti antum datang kapan, Ustadz? Ketika di Turki? 2021. 2021. Berarti lulus tahun kapan? Insya Allah tahun depan bareng sama Sakit. Aduh, berarti kalau aku misalkan lulus tahun ini ambil tesis, bisa lah ya. Bisa nah, bertiga lulus. Bisa bareng kita bertiga. bertiga Enggak, berdua lulusnya. aja. ENT masih 2025 kan, Kip? Anjing kau. Anjing kau. Kan jatahku 7 tahun, Cok. Kenapa Anjing cepet? gak, Cok. Ai, kelamaan anjing, berak aku, Cok, anjing. Oke, iya sih. Wah, nanti ada opsi lah. Tapi jurusannya nggak ada yang Inggris, minusnya itu. Kalau nggak salah di Sledme yang tesis itu ada Inggrisnya deh kayaknya ya, tapi aku belum ngecek lagi sih, coba nanti aku lihat di Wah, website. nanti mohon ya. Aku arahan antum lah. Aku rela menjual kepercayaan Ana demi antum-antum semua nih. Meninggalkan konya demi Kutahya gitu. Walaupun downgrade ya, tapi padahal harga diriku Seljuk top 10. Rela rela di top 30 kan harga diri, tapi demi antum-antum ku jual semuanya demi kebahagiaan. Ini nih pemuda yang salah nih, ini pemuda yang salah. Kenapa? 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 Kenapa tuh? Konsep sederhana yang paling benar adalah mahasiswa besar, kampus besar karena nama mahasiswanya, bukan mahasiswa besar karena nama kampusnya. Ini omongan-omongan lulusan swasta. Ini konsep yang salah gitu Salah loh. ya. Wih, Waduh. kita Aku ngambil ini top 10 misalkan, top 10. Tapi kalau misalkan nggak punya otak susah gitu loh. gak apa-apa. Yang penting tank Seljuk. Daripada soalnya pengalaman dulu banyak teman-teman kita Kip ya. Udah kampus top 150 masih aja Birinci Snov 6 tahun. Wow. Udah kampus jelek masih aja tolol. Nah, jadi minimal ada yang dipanjat lah. Karena sadar aku sama Sakit nggak bisa manjat, nggak bisa tergantung oleh kampus. Kita ngikutin kampus doang kita. Ah, maju ke kampus. Nah, gitu sih. Itu. Wah, keren ya. Ya, Emang master degree ya. Emang beda. Pola pikirnya buat kita tersadarkan gitu loh. Apalagi Stats, mau tanya apa lagi antum? ini apa lagi? Berarti kalian ke Turki itu tahun 2016 atau 15? Jangan, jangan tambah-tambahin dong. 17. Bangsat emang. Emang dia tuh suka Emang nambah-nambahin, Cok. ente pengen kita 9 tahun di Turki. Jangan. 17 kita. Itu udah malu kita ngomong 17. 17 ke 2023 berarti 6 tahun ya. Insya Allah 6 tahun, 6 tahun. Ya, udah 6 tahun tuh kalau cicil rumah KPR udah setengah jalan tuh. 6 tahun. 6 tahun itu udah jadi bupati kita. Kalau kita kuliah di Indo ya. Kita udah aku misalkan contoh kuliah di UI deh 4 tahun. 2 tahun lagi udah sukses aku aslinya. Cuma karena baik lagi, kadang Allah suka apa ya, memberikan hambanya itu cobaan agar kita tuh makin kuat gitu loh. Kuat, Ya. kuat dalam berpikir apakah kita benar yang kita pilih gitu. Kuat dalam itu sih. Berarti antum Orang apa? Mbak, Aku Surabaya Bali. Orang mana antum? Bawi asli Jakarta. Wah, keren sekali ya. Kau mana Kip? Mana? Dia Jakarta. planet Apa? Kasih Zorlu. aku. Narelesin Zorluyum, orang susah ente. Kau ditanya gitu kan? Kasih aku, Cok.
Anjing. Oh iya, Cibarusa coba. Wah. Jadi kita harus kapan-kapan ketemu lah. Kayak kurang kalau cuma gini doang, Cok. Coba hidupin para pendengar-pendengar yang kurang beruntung aja mendengar podcast ini gitu loh. Datanglah ke Kutai, terbuka lebar bagi kaum kaum minoritas. Ya, tapi ente pulang, terus apa gunanya anak sana? Ada Aneh aku, pulang Cuk. doang. Cok, aku ketemu kau bosen, Cok. Kita udah di kertaria udah capek tolol. Makanya ketemu ketua PPI Kutahya minimal aku foto bareng gitu loh. Foto bareng ketua PPI, yang lain palsu gitu kan. Siapa tuh Aku yang palsu, Mas? cuma 3 minggu kok. Apa? 3 minggu? Kenapa? Nah, Kok katanya kok sebulan. Nggak sampai sebulan. kenapa kok cepet banget? Tiket mahal. Dia cinta Kutahya, Mas. Inilah sosok pemimpin yang harus dibutuhkan, tidak meninggalkan rakyatnya. Apa karena di ADRT gak boleh lama-lama? Tidak ada padahal. Enggak, karena Di tahu Konya ada kalau gitu, misalnya Cok. lama-lama selalu banyak kasus tuh soalnya. Cok, Kutahya tuh paling disorot ya. Paling disorot dari PPI lain ya. Ada aja. Kayak kayak apa tuh? Kayak apa tuh? Gak mau komen. Takut dicekal. Gak mau komen. Ada ketuanya, tolol. Itu. Dibanding Konya termasuk yang adem ayem tapi perang suku. Nah, itulah kenapa Kutahya itu disorot. Karena Kenapa? Kutahya bakal jadi poros mindset bergeraknya organisasi PP wilayah dari 18 PP wilayah bakal terpaku di Kutahya. Seperti distopia sekali ya. Seperti impian gitu. Impian tak akan terwujud. Selama masih ada PPI Ankara dan Istanbul yang di backing KBRI KJRI, porosnya tetap mereka. Weh, jangan salah. Kasih tahu Kip, KBRI itu udah putar haluan ke PP Kutahya. Agenda-agenda PP Kutahya yang diundang. Wah. Apalagi PP Kutahya dedir sama KBRI. Kita nggak perlu banyak narasi, tapi kita perbanyak aksi. Waduh. Mantap. Ini kalah sih aku. Sekali. Aku nggak bisa komen kalau ini karena aku tidak aktif. Memang dua penggerak ini hebat sih. Aku satunya ketua PPI, satunya penasehat inti lah, Sakib gitu loh. Siapa? Aku mana ada? Lah kau aja jalur rektor, Cok. Masuk Kutahya. Wah. Tapi berapa orang Kutahya sekarang sih? Kira-kira berapa orang pelajarnya? 305 orang. Hah? 305. Wah, anjing, Cok. Itu kuliah Bukan Depok. 15, Mas. Kuliah Depok anjing itu. 305. Tahun depan tembus 400 seperti. Nggak tembus 3.000, nggak pengen Kutahya tiap tahun 3.000 pelajar, mau nggak? Kalau gitu Kayak aku Somali anjing. Kayak Somali Kutahya bangsa 3.000 orang, Cuk. Cok, itu MOU-nya satu negara, Cok. Nggak punya otak ini. Wah, Aduh. emang susah ya. Jadi apa nih? Kira-kira next penerus PP Kutahya siapa? Apakah antum lagi 2 tahun? Atau cukup Weh. request dari penggemar, anak penggemar antum kan? Susah loh menghandle 300 orang gitu. Tahun depan kita aktif lah. Hah? Enggak lah, mana ada. Aku mau lulus kayak kau, Cuk. Oh, ya udah, kita lulus aja. Kita lulus, nikah ya kan? Kerja, pulang ke rumah tuh udah ada istri yang nungguin, bukan Waduh, pulang ke rumah tuh ada order. Waduh, bahasa nikah nih. Aku child free. I love Gita Saf. Child-free kan bisa nikah, Cuk. Oh iya, bener, Cok. Bangsat kau. Oh iya, Cok, bener, Cok. Sorry. Wah, obrolan udah nikah ya. Ya, kalau nggak mau punya anak pakai kondom lah. Nah, Waduh, susah sih, aku nggak mau ngomong tentang porn deh. I hate porn. Tapi antum berarti dulu kalau lulus 2020 berarti masuk kuliah 2016 berarti. Aku masuk 2017. Oh, cepet banget dong. 3,5 ya pas tahun. kita ke Turki dia kuliah S1, Mas. Cok. Enak ya, udah punya gelar kalau dipikir-pikir. Karena aku saat ini loh. Percuma, aduh, ini apa ini? Kayaknya durasi sih, nggak bisa lama-lama kita. Obrolan seperti itu memang dibatasi oleh layanan ya. Karena
takutnya banyak mudorot gitu loh. Nggak premium sih Zoom-nya. Loh, memang kita kan pelajar, orang hidup aja kita masih menipu teman. Gimana mau beli Zoom premium gitu. Wah, enak ya. Berarti kalau 2017, oh iya, Cok. 3,5 tahun dong ente. Ya, alhamdulillah. Wah, keren sih, keren sih. Aku nggak usah memungkir itu. Wah, lancar Itulah sekali hebatnya kuliahnya. Kutahya, punya orang hebat kita. Walaupun orangnya bodoh-bodoh semua, sedikit satu orang hebat ini bisa menonjol. Iya sih, itulah yang merubah PPI Kutahya. Padahal Kutahya kan masuk PPI baru kan? Baru kapan Kip? Baru di Baru di kemarin, 2000 berapa sih? 2020, 2021. berarti ketuanya siapa dulu? Sebelum Ustadz Oh, ini. Lor, anaknya dia, anak asuhnya dia. Oh, aduh, Asok sekarang bosnya muncul ya, jadi ketua Sekarang ya. bosnya langsung turun tangan gitu kan. Ya, Anak asuhnya nggak beres ya udah bosnya turun tangan udahlah gua aja turun tangan, gitu. emang drill sampai turun tangan berarti udah genting gitu loh. Kutahya sampai Nah, segenting apa itu? Padahal Kutahya terkenal itu kan, seniornya kan banyak kali itu kan, banyak berat kan. Gak pernah loh. 2018 dulu berat, 19 beberapa berat. Iya nggak sih? 20 satu lulus. Ah, iya, Cok. Ada cok orang Indo, anak Ilahiyat. Oh, itu paling paling bener tuh. Paling benar. Wih, Sisanya goblok semua. wah, Makanya kehadiran Ustadz di Kutahya itu untuk memperbaiki yang goblok-goblok itu. berarti saya seperti Al-Masih dong. Sang, Ya, wah, ini, Cok, aku percaya, Cok, Al-Masih itu ada ternyata. Kira Yakin aku. Namanya pemuda akhir zaman. Yakin, selama ini aku yakin. Mata Al-Masih itu benar tuh. Waduh, emang menarik ya. Kalau bisa kita sering-sering lah bikin podcast lah, menjalin silaturahmi, banyak obrolan yang berbobot lah, minimal ada ya. teman ngobrol, Cok. Di konya susah supaya di konya itu. Antum kenal orang kau konya nggak, Ustadz? kau serumah sama siapa emang, Mbak? Sama Zaid. Itu si bocah itu sama Berdua, satu lagi. Hmm? berdua doang. Bertiga, bertiga doang kita. Di konya itu anak saya Cuk tinggal 17 orang doang. Jadi kita rumah sangat terbatas banget. Kalau yang Nesmetin tuh udah 70-an tuh, udah banyak banget rumah. Karena kita kampus Nesmetin dan Seljuk itu beda 2 jam. Jadi kita udah jarang banget ketemu anak Nesmetin. Gitu. Ustadz Angga. Berarti boleh lah ya kita ke konya lah ya. Loh, siap ente ke rumah Anak kamu kita. udah pernah konya. Hah, kok Kak? Dia pernah ke Udah konya? pernah konya. Nah, Pernah dia. kok zalim ente? Kok gak ketemu? Kok zalim gak ketemu aku? Enggak, kapan ke konya, Cok? Yang itu, yang apa, yang RKT nggak sih Awal-awal mas? awal-awal jadi BPH PP Turki kan ada lokakarya di hotel seberang. Oh, acara yang di hotel sama si pezina itu. Iya, agak bener gak? Bener gak? Oh, berarti itu ada Fatih gak salah yang anak konya. Karena dia ketuanya waktu Ya, itu. Nafat ya. Oh, waduh. Hampir keceplosan ya si pezina. Untuk gak sebut nama. Oh, oke. Kita, oh iya ya, harusnya antum ngobrol dong. Ya aku nanya waktu itu, "Weh, di sini ada yang namanya Neba nggak?" Ada, rumahnya di seberang ini katanya gitu. Iya, seberang banget sih rumahku. Naik ke siapa antum? Tanya sama Rani kalau nggak salah tuh. Iya, Rani panitia. Rani sama siapa? Iya kan itu mama dia juga kan? Iya, Aku makanya juga mama dia loh. mau Mau ketemu hadir aja. mau ketemu idola tapi susah banget ditemuinnya. Malu-malu orang chat kagak. Waduh, emang ya. Coba soalnya belum belum pernah nonton tari sufi kan, siapa tahu nanti ke rumah sampean ditemenin nonton tari sufi. Oh iya, nantilah ditunggulah. Oke, wah sepertinya terbatas ya omongan kita. Ya udahlah. Iya. Terima kasih Al Ustadz setelah ngobrol kita ngabuburit sambil apa ya? Jenaka lah intinya orang ini jenaka. Seru lah pokoknya. Jadi jangan lupa teman-teman nonton di podcast yang Gereksis ini. Terima kasih dan sampai jumpa.